Halo adik-adik, kita berjumpa kembali di minggu kedua bulan Agustus. Dengan tema kita bulan ini, belas kasihan. Adanya kepedulian untuk melakukan sesuatu terhadap kebutuhan orang lain. Kakak yakin adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau memulai ibadah hari ini. Biar Tuhan pimpin dan urapi setiap kami dari awal hingga akhir. Kami mau memuji-Mu, kami mau belajar mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Semua sama-sama katakan, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Yeay. That's what we'll do. Love one another, love one another with a love like no other that we found in you. Love one another, yeah, love one another, that's what we'll do. We're alive to love one another. We're alive with a love like no other. We're alive, we're sisters and brothers. We're alive to love one another. I believe Jesus is helping me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I believe His light can shine through me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I wanna be a good friend, good friend, a good friend. Oh, I wanna be a good friend, just like Jesus. With His help, I will forgive,
Jesus. I can love like Jesus. I can love like Jesus. I can love like Jesus. Mari adik-adik kita mau lebih bersemangat lagi memuji nama Tuhan. Yuk sama-sama bergoyang. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyum semua. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita ulangi dari awal. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Yuk semuanya senyum bareng-bareng. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Puji Tuhan, haleluya. Mari adik-adik kita mau sama-sama siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Jesus loves me. Dan hari ini kita mau sama-sama dengan tulus memuji Tuhan, karena Tuhan cinta kita semua. Sama-sama Kak nyanyikan pujian ini. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Katakan sama-sama. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Siapa yang punya banyak tetangga di lingkungan rumahnya? Banyak-banyak. Siapa yang punya banyak teman tetangga-tetangganya? Wow, banyak sekali. Ada yang tetangganya 10? Ada. 20? Ada. 30? Wow. Semua adik-adik pasti
pasti memiliki tetangga-tetangga yang luar biasa. Ada di sebelah rumah, ada di belakang, atau di depan rumah kalian, atau mungkin beda blok tetangga kalian ya. Wah, pasti menyenangkan ya kita memiliki banyak tetangga. Sekarang Kavi mau tanya, gimana lingkungan kalian? Apa kalian saling menyapa waktu kalian bertemu dengan tetangga kalian atau teman-teman kalian? Waktu Kavia ketemu dengan tetangga Kavia, Kavia akan menyapa tetangga Kavia. Kavia akan bilang, halo, apa kabar? Atau selamat pagi, selamat sore. Gitu. Dimanapun kita tinggal, penting bagi kita untuk menunjukkan kasih Tuhan dengan cara memperhatikan sekitar kita dan bertindak kalau ada yang memerlukan bantuan. Karena kadang di balik senyum seseorang, bisa saja orang itu punya masalah. Mungkin sebenarnya dia sedang sedih atau membutuhkan sesuatu, atau mereka merasa tidak terlihat. Itu benar. Ada beberapa orang yang merasa kadang-kadang tidak ada orang yang peduli dengan saya, tidak ada yang melihat saya. Kakak juga mau tanya nih, pernah nggak kalian menyapa petugas keamanan di lingkungan rumah kalian? Atau pernahkah kalian mengucapkan terima kasih kepada petugas yang membersihkan sampah-sampah di lingkungan rumah kalian? Mereka mungkin merasa tidak diperhatikan, biasa saja atau tidak dipedulikan. Nah, seperti kisah Alkitab kita hari ini, ada seorang perempuan Samaria yang mungkin merasa tidak diperhatikan atau tidak dipedulikan oleh orang lain. Sampai ada Yesus yang melihat dia. Halo adik-adik, di luar panas banget. Rasanya haus. Minum dulu ya. Tapi masih haus. Minum lagi. Kak Idu udah minum 2 gelas tapi masih haus. Aduh, rasa haus ini gak habis-habis adik-adik. Ternyata minum air itu gak habis-habis hausnya. Masih bisa haus lagi. Ternyata adik-adik, kalau kita minum air yang biasa kita minum, air mineral, air putih, masih haus lagi. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata ini deh. Dengar baik. Waktu itu Tuhan Yesus lagi mau ke Galilea. Dia dari Yerusalem mau ke Galilea. Nah, kalau mau ke Galilea ini, mereka harus melewati daerah Samaria. Kebanyakan orang Yahudi nggak mau lewat Samaria karena orang Yahudi dan orang Samaria ini bermusuhan adik-adik. Biasanya mereka harus berputar melewati padang gurun baru ke Galilea. Tapi Tuhan Yesus melintasi Samaria. Berani banget dia ya. Padahal mereka orang Yahudi dan orang Samaria ini bermusuhan, tapi Yesus lewat situ. Mampir di situ, di kota Sikar namanya. Nah, Yesus duduk di dekat sumur. Sumur ini adalah sumurnya Yakub. Udah ribuan tahun dibangun, masih ada airnya. Nah, ketika Yesus duduk di situ, ada seorang wanita, ibu-ibu lewat situ mau ambil air. Siang-siang pas lagi panas-panasnya. Kenapa dia ngambilnya siang-siang? Karena kalau pagi rame, dia malu. Pas siang lagi sepi-sepinya, dia mau ambil air. Nah, waktu itu Yesus berkata begini, "Hei wanita, hei ibu, boleh nggak aku minta air?" Wanita ini kaget karena dia tahu ini orang Yahudi. Dia bilang, bukankah orang Yahudi nggak boleh ngomong-ngomong sama orang Samaria? Masa kamu orang Yahudi minta aku air? Gitu ya. Tapi Yesus bilang gini, kalau kamu tahu kamu ngomong sama siapa, aku bisa memberi air yang membuat kamu tidak haus lagi.
Kalau kamu minum air dari sumur itu, kamu haus lagi. Kayak ini tadi, minum, haus lagi, minum, haus lagi. Yesus berkata begitu. Kalau kamu minum air dari sumur itu, kamu pasti haus lagi. Lalu perempuan ini bilang begini, bagaimana mungkin kamu nggak punya ember, nggak punya timba, mau ngambil air, mau kasih aku air yang nggak pernah membuat aku haus lagi. Yesus bilang, ini bukan sembarang air. Air yang kamu minum membuat kamu haus, tapi aku memiliki air hidup. Barang siapa minum air ini, dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup yang membuat dia tidak akan haus lagi. Kamu tahu, kamu melakukan banyak hal yang gak baik, kamu gak puas, kamu terus berbuat dosa. Wih, perempuan ini kaget, kok dia bisa tahu hidupku yang gak benar? Adik-adik, jadi perempuan ini ngambil airnya siang-siang karena malu dilihat orang banyak, karena hidupnya nggak benar, melakukan hal-hal yang nggak baik, ya. Lalu Yesus berkata, kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan haus lagi. Lalu perempuan ini bilang, mau dong, aku mau air itu, berikan aku air itu. Kemudian Yesus berkata banyak hal tentang kehidupan perempuan ini yang hidupnya nggak benar. Lalu perempuan ini kaget. Kalau kamu mau menyembah Tuhan yang benar, kamu mau ikut aku, kamu mengikuti kata-kataku, mengikuti firman Tuhan, kamu tidak akan haus lagi. Hidupmu yang kosong dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau mengasihi perempuan ini, walaupun perempuan ini dianggap nggak benar, perempuan ini nggak punya teman. Yesus tahu perempuan ini nggak punya teman. Yesus tahu perempuan ini hidupnya nggak benar. Yesus masih mau menjadi teman buat perempuan ini. Dan perempuan ini sangat gembira, senang. Ada orang yang mau menerima dia, ada orang yang mau mengasihi dia. Kemudian waktu itu murid-murid lagi pergi ke kota cari makanan, dan ketika murid-murid datang, perempuan ini pergi ke kota. Ngapain? Dia bercerita sama banyak orang. Tahu nggak? Aku sudah ketemu Mesias. Dia tahu keadaanku. Dia tahu hidupku yang nggak benar. Dia membuat aku diterima. Wah, dulu aku dengar dari orang, tapi hari ini aku melihat dia sendiri. Lalu orang-orang pada datang pengen ketemu Yesus. Orang banyak datang berbondong-bondong pengen ketemu Yesus, dan mereka menyaksikan luar biasanya Yesus menerima mereka, berteman dengan mereka. Orang-orang yang selama ini bermusuhan dengan orang Yahudi, Yesus menerima mereka. Perempuan ini yang tadinya ditolak sama masyarakat, diterima sama Yesus. Yesus mengasihi mereka. Yesus menerima mereka apa adanya. Nah, adik-adik, kita pun harus demikian. Kita harus menerima orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin yang gak diterima orang lain. Kita bisa memberi dampak, kita bisa mengalirkan kasih Tuhan kepada mereka. Coba lihat ini. Kak Yudi punya gambar. Gambar ini adalah orang yang lagi sedih, pusing, gitu ya, stres. Nih, ada berapa nih? Ada satu. Oh, ini bukan. Ini orang gembira. Sorry. Ini ada orang sedih, ada orang sedih, ada orang sedih, ada orang sedih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5 orang sedih di sini. Nah, adik-adik, kalau engkau memiliki kasih Tuhan, engkau akan datang sama mereka, menghibur mereka. Kita lihat ya, yang tadi ini ada orang senang, kita masukkan ke sini. Orang senang ini datang lalu mengusir orang yang sedih tadi. Yang sedih diusir. Sedihnya dibuang, stresnya dibuang. Ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ketika orang tadi sedihnya dibuang, dia membawa dampak untuk orang-orang yang sedih, yang gak diterima, yang terbuang. Apa yang terjadi sekarang? Orang sedihnya udah dibuang 1, harusnya masih ada 4 ya adik-adik. Tapi ternyata sekarang semuanya bergembira, ya nih, bergembira. Karena ada kamu yang membawa kegembiraan.
ada kamu yang membawa dampak, ada kamu yang mau menerima dia. Nah, jadi yuk kita belajar dari Yesus. Ketika orang-orang nggak mau menerima temenmu, mungkin karena dia hitam, jelek, kamu terima. Ketika temenmu miskin, kayaknya nggak berarti, diterima. Ketika ada temenmu yang cacat, nggak diterima orang, kamu terima. Mungkin ada di sekitarmu, kamu bisa seperti Yesus menerima mereka. Ya, jadi Yesus menerima kita apa adanya. Yesus mengasihi kamu apa adanya. Kita belajar dari Yesus ya. Yang menerima perempuan Samaria ini apa adanya. Yesus juga menerima kamu apa adanya. Kita juga mau menerima orang-orang yang ada di sekitar kita apa adanya. Dan kita akan membawa sukacita buat mereka. Amin. Perempuan Samaria itu mungkin telah membuat beberapa pilihan yang salah. Ada orang-orang yang tidak mau berada di dekatnya karena pilihan-pilihannya yang salah itu. Tapi itu tidak menghentikan Yesus untuk berteman dengannya. Yesus memiliki belas kasihan kepada perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus melihat dia dan berbicara kepadanya. Tuhan Yesus memastikan bahwa perempuan itu tahu bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan dia. Tidak peduli apapun yang telah dilakukan. Dia berarti bagi Yesus. Demikian pula orang Samaria lainnya, itu semua berarti bagi Yesus. Ketika kita mengikuti Yesus, kita dapat berbagi belas kasihannya Tuhan Yesus dengan menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka itu penting atau berarti. Mungkin ada orang di sekitar kita yang merasa tidak diperhatikan di lingkungan rumah kita atau di lingkungan sekolah kita. Kita bisa mulai melihat mereka, memperhatikan mereka seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena kita tahu bahwa setiap orang berharga dan penting bagi Yesus. Inilah yang perlu kita ingat. Tunjukkan kepada orang lain bahwa mereka penting. Dengan bantuan Tuhan, kakak yakin kita semua bisa untuk melakukannya. Semangat! Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 6 ayat 8. Kakak yakin adik-adik semua sudah mengerti firman Tuhan hari ini. Dan kita semua tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita mau melakukannya. Yang siap melakukan firman Tuhan katakan, aku siap. Sekali lagi, yang siap melakukan firman Tuhan katakan, aku siap. Yes, hebat adik-adik semua. Ayo semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami semua mau menjadi pelaku dari firman-Mu. Kami mau belajar untuk memperhatikan sesama kami, sehingga mereka merasa berarti. Ajar kami Roh Kudus, agar kami bisa melakukannya sepanjang hidup kami. Biar kami memiliki belas kasihan seperti-Mu, melihat seperti Engkau melihat, memperhatikan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, Cafe juga mengajak adik-adik yang belum ikut Kids Altar, ayo. Kalian semua bisa daftar di Kids Altar lewat Instagram WTC Kids. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Yes, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.